Sahabat herbal Indonesia, saat ini saya ada di daerah persawahan seperti ini. Saya akan mencari rumput alang-alang, karena rumput alang-alang ini sudah dikenal oleh masyarakat di Indonesia akan khasiatnya, dan ini rupa-rupanya di sini bisa saya temuin rumput alang-alang dengan mudah. Jadi seperti apa khasiat dari rumput alang-alang, ikutin video saya. Jangan lupa untuk subscribe, like, kemudian share dan nyalakan lonceng agar Anda tahu video-video terbaru dari saya, dan kita juga bisa berbagi dengan banyak orang tentang informasi-informasi tumbuhan-tumbuhan herbal, atau dalam hal ini yang lebih khusus adalah tentang manfaat dari rumput alang-alang atau ilalang. Oke, ikuti video saya. Seperti apa rumput alang-alang, kita lihat. Jadi seperti ini yang dinamakan dengan rumput ilalang atau alang-alang, atau nama ilmiahnya atau nama latinnya Imperata cylindrica. Jadi seperti ini. Biasanya alang-alang ini yang digunakan adalah akarnya, sementara untuk daunnya biasanya digunakan untuk pakan ternak. Jadi yang dipakai dalam pengobatan adalah akar dari alang-alang. Jadi bentuknya akar alang-alang itu seperti ini ya, seperti ini, ada rimpang-rimpangnya gitu, ada tunas dari akar rimpang seperti ini. Jadi sahabat herbal, biasanya rumput alang-alang ini yang dipakai adalah akarnya. Jadi caranya rumput alang-alang ini kita cabut, kemudian kita ambil akarnya setelah dicuci bersih, kemudian nanti akar dari alang-alang itu bisa kita rebus. Nah, dalam perebusan ini bisa sahabat hanya menggunakan akar dari alang-alang, atau mungkin juga bisa dicampur dengan bahan-bahan lain, semisal dengan kayu manis, atau mungkin dengan daun pandan, atau juga mungkin bisa dipadukan dengan bahan-bahan yang berkhasiat, daun-daunan herbal yang berkhasiat yang lain. Nah, diantaranya manfaatnya seperti ini. Jadi manfaat dari alang-alang itu diantaranya sebagai obat mimisan. Jadi mimisan memiliki banyak penyebab. Jadi mimisan bisa jadi penanda awal akan penyakit yang lebih berbahaya dan harus benar-benar cepat ditindaklanjuti. Untuk masalah mimisan biasa, Anda dapat mencoba alternatif dari akar alang-alang. Itu caranya mudah sekali. Siapkan sekitar 30 gram akar alang-alang, kemudian dicuci. Setelah itu direbus dengan air 3 gelas, biarkan hingga menyisakan 1 gelas, dan minum air rebusannya setelah dingin. Nah, selanjutnya akar alang-alang digunakan juga sebagai obat untuk menanggulangi kencing nanah. Jadi sama halnya dengan mimisan,
Gejala kencing nanah bisa jadi dari penyakit yang serius. Namun tidak perlu panik, Anda dapat menggunakan metode pengobatan akar alang-alang guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Caranya, siapkan 300 gram akar alang-alang, kemudian potong kecil-kecil. Setelah itu tentu saja dicuci dan rebus, dan campurkan gula batu lalu diamkan hingga dingin. Setelah itu disaring, cukup minum 3 kali sehari secara rutin hingga kencing nanah menghilang. Selanjutnya untuk obat muntah darah. Jadi menurut beberapa sumber, kandungan dari akar alang-alang itu ampuh untuk mengatasi gangguan perut, salah satunya yaitu adalah muntah darah. Resep yang Anda bisa coba adalah siapkan 30-70 gram akar alang-alang, kemudian potong kecil-kecil. Setelah dicuci, rebus dengan 3 gelas air sampai hanya tersisa 1 gelas saja. Kemudian minum jika sudah dingin, dan lakukan secara rutin sampai kondisi Anda membaik. Selanjutnya untuk mengobati radang ginjal. Jadi pengobatan dari akar alang-alang juga dipercaya ampuh mengatasi radang ginjal, bahkan yang sudah parah sekalipun. Jadi sama halnya dengan cara di depan tadi yang sudah saya sebutkan. Caranya, siapkan 30 gram atau secukupnya akar alang-alang dan potong kecil-kecil, dicuci, kemudian direbus dengan 3 gelas air hingga menyisakan 1 gelas, kemudian diminum secara rutin 3 kali sehari. Selanjutnya yaitu untuk mengatasi kencing darah. Jadi tidak hanya ampuh mengatasi kencing nanah, ternyata akar alang-alang juga ampuh mengatasi penyakit kencing darah. Jadi kencing darah dapat terjadi oleh banyak penyebab. Jadi umumnya karena terjadi pendarahan pada di dalam tubuh kita. Jadi resep dari akar alang-alang itu caranya, Anda bisa menyiapkan akar alang-alang kering secukupnya saja, lalu direbus dengan 2 gelas air, kemudian tambahkan 3 irisan tangkwe semacam labu putih, atau kalau di Jawa bisa disebut dengan beligu ya, buah beligu, sampai mendidih hingga menyisakan 1 gelas air. Nah, minum secara rutin 2 kali sehari sampai kondisi membaik. Selanjutnya untuk mengobati air seni yang tidak lancar. Nah, caranya, siapkan 30 hingga 50 gram akar alang-alang yang telah kering. Jadi dijemur dulu, kemudian direbus dengan 2 gelas air sampai menyisakan 1 gelas saja. Nah, sebelum diminum, saring terlebih dahulu, lalu diamkan hingga dingin, dan diminum secara rutin 2 kali sehari sampai sembuh. Selanjutnya untuk pengobatan diare. Akar alang-alang itu memiliki kandungan zat yang dapat membantu perut Anda tetap dalam kondisi prima. Jadi sama seperti cara-cara sebelumnya, siapkan beberapa akar alang-alang, kemudian direbus dan diminum secara rutin. Sebagai obat diare, yaitu akar alang-alang memiliki kandungan zat yang dapat membantu perut Anda tetap dalam kondisi prima. Caranya seperti cara-cara sebelumnya yang sudah saya sebutkan. Siapkan beberapa akar alang-alang, kemudian dicuci, direbus, kemudian setelah dingin diminum secara rutin. Selanjutnya sebagai obat kencing terus-menerus ya, atau kalau di Jawa itu orang menyebutnya anyang-anyangen. Nah, ada rasa ingin kencing terus-menerus dan sakit. Jadi Anda bisa mencoba memakai akar alang-alang sebagai obatnya. Caranya sama seperti di atas tadi, yaitu siapkan beberapa akar alang-alang secukupnya saja, kemudian rebus dengan
3 air hingga tersisa 1 gelas saja, kemudian setelah dingin disaring dan diminum. Nah, selain itu Anda juga bisa menggunakannya untuk obat radang hati, kemudian juga untuk mengobati hipertensi atau darah tinggi. Caranya sama seperti yang sudah saya sebutkan di atas tadi. Nah, selanjutnya untuk mengobati radang paru-paru. Jadi khasiat alang-alang yang lain yaitu untuk mengobati radang paru-paru. Nah, dalam membuat ramuannya, alang-alang harus dicampur dengan bahan-bahan lain. Jadi Anda bisa mempersiapkan yaitu 500 gram akar alang-alang, kemudian 10 kuntum bunga melati yang sudah dikeringkan, kemudian 5 lembar daun sembung, kemudian setengah sendok teh garam, dan 600 ml air. Jadi cara membuatnya, campurkan ketiga bahan ke dalam 600 ml air, lalu rebus hingga mendidih. Setelah itu tambahkan garam dan aduk merata. Selanjutnya biarkan air yang mendidih dan menyusut hingga menyisakan setengah dari jumlah air semula. Lalu setelah itu saring ramuan tersebut dan air rebusannya dapat diminum setelah dingin ya tentunya, yaitu 2 kali sehari di pagi dan malam hari. Nah, manfaat dari akar ilalang yang selanjutnya yaitu untuk peluruh urin atau diuretik. Jadi khasiat alang-alang juga dapat digunakan sebagai peluruh urin atau untuk mengobati infeksi saluran kemih dan juga penyakit pada ginjal. Jadi bahan yang harus Anda siapkan yaitu 250 gram akar alang-alang, kemudian gula batu secukupnya, dan 600 ml air. Caranya, campurkanlah akar alang-alang dan gula batu ke dalam air 600 ml, kemudian diamkan selama 15 menit hingga mendidih. Jadi maksud saya direbus ya selama 15 menit hingga mendidih. Jadi setelah itu setelah dingin kemudian disaring dan Anda bisa mengkonsumsinya dengan jumlah konsumsi yaitu sebanyak 200 ml untuk sekali minum. Selanjutnya akar alang-alang digunakan untuk mengatasi batu ginjal. Jadi caranya alang-alang dicampur dengan beberapa bahan alami lain supaya semakin manjur. Jadi silahkan Anda siapkan 100 gram akar alang-alang, kemudian setengah genggam daun kumis kucing, kemudian setengah genggam daun meniran. Yang belum tahu daun meniran seperti apa, silahkan temukan di video saya tentang meniran. Kemudian 1 liter air. Nah, caranya semua bahan tentu saja selalu harus dicuci, kemudian direbus bersama dengan akar alang-alang, daun kumis kucing, dan daun meniran tadi. Kemudian setelah mendidih dan biarkan airnya menyusut hingga setengahnya. Setelah itu air sisa rebusan disaring dan setelah dingin silahkan diminum. Nah, selanjutnya untuk mengatasi penyakit asma. Jadi untuk mengatasi penyakit asma, akar alang-alang harus dicampur dengan bahan-bahan pendamping yang lain, yaitu Anda bisa menyiapkan 100 gram akar alang-alang, kemudian 5 lembar daun sirih, kemudian 2 ruas kencur, 1 buah jeruk nipis, kemudian 1 sendok makan madu, dan air 1 liter. Jadi caranya, setelah bahan dicuci bersih, kemudian rebus semua bahan bersama dengan akar alang-alang hingga mendidih. Biarkan air rebusan menyusut hingga separuhnya, kemudian
Setelah dingin disaring, lalu tambahkan perasan jeruk nipis serta madu. Nah, aduk merata hingga ramuan tersebut menjadi tercampur rata. Setelah itu Anda bisa mengkonsumsinya sebelum tidur. Jadi dikonsumsi ketika malam hari. Jadi itulah sahabat herbal, manfaat-manfaat dari rumput ilalang yang sangat berguna bagi kesehatan. Sementara kadang-kadang rumput ini hanya dianggap sebagai gulma. Sampai di sini tentang rumput ilalang. Temukan video-video saya yang lain tentang tumbuhan-tumbuhan yang berkhasiat untuk obat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, nyalakan lonceng, dan share agar semakin banyak orang yang tahu tentang manfaat dari tanaman-tanaman herbal, dan juga agar saya bisa tetap terus berkarya untuk Anda, dan Anda juga bisa mengikuti video-video saya yang terbaru. Untuk kritik, komen, dan saran, atau mungkin Anda punya pengetahuan tentang tanaman-tanaman yang berkhasiat untuk obat, atau bahkan jika Anda punya resep-resep tentang rumput ilalang, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Sampai di sini, terima kasih sudah menonton dan salam sehat.